واتقوا الله ويعلمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang fikih atau kitab zakah. Adapun malam ini insyaallah kita akan membahas tentang zakat pabrik dan unit produksi. Zakat pabrik dan unit produksi. Jadi seorang produsen mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Ya. Baik, apakah dia menjual bahan baku atau yang dia jual itu barang jadinya? Barang jadinya yang dia jual. Baik, setelah dilakukan ya proses produksi ya. Jadi ada bahan baku, dia olah, dia produksi, jadilah barang jadi. Yang dia jual adalah barang jadinya. Baik, yang menjadi pertanyaan ya, barang baku atau bahan baku tadi kebetulan ya sampai haulnya misalnya masih berbentuk bahan baku, belum diproduksi. Apakah bahan baku ini wajib dizakati ataukah kada? Ataukah cuma semua barang jadi saja yang dizakati? Paham? Misalnya pian jual makanan, biasanya apa yang masyhur di Tanjung? Makanan tradisional apa? Tapi yang tahan lama maksud? Ya. Apa? Amplang. Baik. Amplang bahan bakunya apa? Tepung. Ya, tepung ya. Baik, tepung. Sudah? Jadi dia produksi ya. Nanti kan ada alat-alat tuh, ada wajannya ya, dan seterusnya. Baik. Nah, jadi dia hitung tuh ya, semua benda yang ada pada dia. Kalau dihitung bahan bakunya juga ya, sampai pada satu haul. Baik, atau semua harta dia hitung mencapai nisab,
Baik. Kemudian ditunggu sampai 1 haul. Baik, ternyata di situ ada juga bahan baku yang belum diolah menjadi amplang. Apakah bahan baku itu dihitung juga dalam perhitungan zakat ataukah tidak? Baik, nah setidaknya ada 4 komponen yang perlu dibedakan dalam kegiatan produksi. 4 komponen dalam kegiatan produksi. Terutama bahan baku produksi, yang kedua aset produksi, yang ketiga bahan penunjang produksi, bahan penunjang produksi, yang keempat barang jadi ya, yang siap dijual. Pertama adalah bahan baku produksi. Maka komponen ini yang nantinya akan diubah menjadi barang jadi, ya, dengan wujud yang berbeda. Tepung bahan baku bisa jadi kue, tepung jadi tadi apa, amplang, tepung jadi bakpia dan seterusnya. Yang kedua adalah alat aset produksi. Apa itu aset produksi maksudnya? Alat dan perlengkapan, misal mesin dan semacamnya, itu disebut dengan aset produksinya. Baik. Yang ketiga adalah bahan penunjang produksi. Bahan penunjang produksi maksudnya apa? Bumbu. Jadi alat penunjang atau bahan penunjang produksi yang habis pakai, bahan habis pakai untuk menjalankan proses produksi. Di antaranya misalnya adalah bahan bakar, gas misalnya. Gas bahan baku atau bukan? Ya bukan. Ya, tapi dia digunakan dalam proses produksi dan dia habis pakai gitu ya. Yang keempat, barang jadi yang siap dijual. Ini paham sudah? Baik. Ulun contohkan. Si A atau si Fulan memiliki bisnis konveksi. Konveksi itu apa? Baju-bajuan itu, kaos dan seterusnya. Jadi si B atau si Fulan memiliki bisnis konveksi yang memproduksi kaos polos misalnya atau kaos sablon. Baik. Dan ia memiliki gudang penyimpanan kain. Kemudian dia juga punya ruang produksi berisi mesin-mesin dan toko fisik ya, outlet untuk menjual produk yang sudah jadi. Maka dari ilustrasi di atas kita bisa menyusun klasifikasi komponen dari perusahaan konveksi ini. Pertama, bahan baku produksi, contohnya apa? Kain ya, stok kain ya, gulungan kain yang banyak gitu. Baik. Benang, kancing, tinta, sablon ya, dan seterusnya. Maka komponen ini adalah bahan utama
yang wujudnya akan berubah menjadi pakaian nantinya. Maka ini adalah bahan baku. Aset produksi maksudnya apa? Mesin jahitnya, ya, mesin obras, mesin potong kain, ya, alat pres sablon. Dan ini aset biasanya mahal nggak Pak? Mahal. Taruhlah misalnya dia asetnya 300 juta, ya, sampai nisab nih, ya. Baik, yang ketiga Pak, bahan penunjang produksi. Contohnya apa? Gas. Perlu gas kah? Ya. Listrik. Misalnya minyak pelumas mesin jahit, ya kan? Kadang dipakai. Plastik pembungkus packagingnya itu. Baik, ketika barang itu jadi, kan dibungkus tuh biasanya. Atau jarum-jarum jahit yang sering patah, itu dianggap barang penunjang saja. Baik. Nah, yang keempat, ya, tentu saja kaos yang sudah jadi, ya, ratusan bahkan mungkin, pokoknya yang sudah dijahit, disablon, yang siap untuk dijual. Baik, nah ini contoh yang lain. Bakpia tadi, bakpia itu makanan, pian tahu bakpia insyaallah. Baik, misalnya si fulan memiliki pabrik bakpia, dia memiliki outlet untuk memajang semua produk bakpia yang dia jual, yang siap dijual. Dia menyediakan bahan baku untuk membuat bakpia, meliputi tepung, biasanya kacang hijau untuk isinya, bisa juga kacang merah, minyak dan lain-lainnya. Si A juga memiliki mesin produksi, ya, senilai 200 juta misalnya, serta banyak tabung gas, ya, untuk masaknya. Maka dari ilustrasi di atas, bahan baku produksi mencakup tadi tepung, kacang hijau, kacang merah, minyak, dan seterusnya. Aset produksi, mesin, ya, tabung-tabung gas tadi. Bahan penunjang produksi, gasnya yang dipakai, yang habis. Barang yang siap jual, bakpia yang sudah tersedia di outlet. Baik, nah dari 4 komponen yang disebutkan ini, yang mana yang wajib dikeluarkan zakatnya, mana yang tidak? Baik, pertama kita bahas bahan baku produksi. Apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Baik, kita tadi punya toko perusahaan konveksi. Kita punya kain yang belum diolah jadi pakaian, ada yang sudah jadi. Nah, yang menjadi pertanyaan, ketika sampai haul, kain-kain ini dihitung enggak? Dikeluarkan zakatnya kah atau kada? Atau hanya baju-bajunya saja? Baik, kira-kira wajib enggak? Baik, jadi qadarullah, ya, jadi dia sudah beli itu kain-kain, berarti dipersiapkan untuk menjual baju tadi, ya. Nah, jadi mungkin banyak kain yang belum diolah jadi baju tadi, ya. Maka apakah tadi kain tadi wajib untuk dizakati? Maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama menyatakan bahwasanya bahan baku wajib dizakati setelah dihitung berdasarkan nilainya, ya. Jadi dihitung berapa nilainya, dikeluarkan zakatnya, ya. Sebagaimana juga hasil produksinya dihitung. Jadi bahan bakunya dihitung, hasil produksinya juga dihitung, digabungkan. Baik, coba bahan baku ini apa bedanya dengan bahan yang sudah jadi? Ya, sama-sama nggak laku misalnya. Ini nggak laku, ya. Bahannya ini belum jadi, ya. Jadi menurut pendapat pertama ini sama saja dengan ini,
Ya, hanya saja ini aja belum diolah. Ya, ini sudah diolah. Ya. Jadi semuanya tetap wajib dizakati. Jadi menurut pendapat pertama ini, bahan baku itu statusnya sama sebagaimana barang dagangan, ya. Dan itulah pendapat jumhur ulama. Jadi jumhur ulama menyatakan bahan baku itu wajib untuk dizakati. Baik, dan ini banyak keterangan ulama mazhab, di antaranya Al-Kasani, ulama Hanafiyah. Beliau mengatakan proses produksi yang dilakukan masyarakat, misalnya tukang celup kain, tukang pemutih kain, atau tukang samak, ketika membeli bahan celup kain, sabun dan minyak, atau bahan apapun yang diperlukan dalam proses produksi, ketika membeli semua bahan itu, mereka niatkan untuk digunakan dalam proses produksi, ya kan? Maka apakah semua bahan tersebut akan menjadi barang dagangan? Yang menjadi pertanyaan, ya, kalau yang sudah jadi itu barang dagangan namanya. Baik, bahan baku ini apakah barang dagangan ataukah tidak? Ya, nah menurut jumhur ini masuk dalam barang dagangan, toh bakal dibikin menjadi barang dagangan. Dari awal diniatkan memang untuk diperdagangkan, ya, walaupun setelah melalui proses produksi. Baik, nah jadi Al-Kasani melanjutkan, Bishr bin Al-Walid meriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa ketika tukang celup kain membeli pewarna kuning atau pewarna za'faran untuk digunakan dalam proses pencelupan, ya, pencelupan kain konsumen agar berwarna, ya, maka dia wajib membayar zakat bahan pewarna tersebut. Baik, nah ini menurut ulama Hanafi, diantaranya Al-Kasani. Al-Mardawi dari ulama Hambali menyatakan ketika tukang celup, ya, jadi mereka ini banyak mencontohkan tentang pencelupan kain di zaman dulu, itu masyhur, ya. Ketika tukang celup kain membeli bahan celup kain dan bahan itu menempel di kain, ya, maka statusnya adalah sebagai barang dagangan. Semua bahan tersebut dihitung nilainya setelah haul berlalu. Nah, jadi ini pendapat pertama, jumhur ulama menyatakan bahan baku itu wajib dizakati. Pendapat yang kedua, bahan baku produksi tidak wajib dizakati. Dan ini pendapat Majduddin Ibnu Taimiyah. Ini kakek Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Jadi kakeknya itu Ibnu Taimiyah juga, cucunya juga Ibnu Taimiyah. Makanya biasanya untuk membedakan antara Ibnu Taimiyah yang itu kakek, Ibnu Taimiyah al-Jad, ya, dengan Ibnu Taimiyah al-Hafid, cucu, ya, tadi kakek, cucu. Nah, yang berpendapat tidak wajib mengeluarkan zakat dari bahan baku produksi itu adalah kakek dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Kenapa? Beliau beralasan bahwasanya bahan baku itu tidak dijual katanya, tetapi disiapkan sebagai bahan produksi, sehingga bahan baku itu tidak tergolong barang dagangan. Nah, paham? Jadi pendapat pertama menyatakan, ya, karena sudah dari awal diniatkan untuk diproduksi, ya, maka bahan baku ini sudah masuk barang dagangan. Pendapat kedua, enggak, ya, ini kan belum dijual ini. Kapan dijualnya? Ketika sudah menjadi barang jadi yang sudah diproduksi, ya. Nah, mana pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ini? Wallahu alam, ya, dalam hal ini lebih condong kepada pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwasanya bahan baku produksi itu juga wajib untuk dizakati. Jadi digabung dengan barang yang sudah jadi. Wallahu a'lam. Kemudian ini yang pertama sudah. Jadi bahan baku wajib dizakati. Yang kedua, zakat atas aset produksi. Apakah wajib zakat untuk aset produksi? Apa tadi aset?
mencakup mesin, ya, dan seterusnya. Aset produksi seperti mesin, kendaraan operasional, ATK, komputer kantor, dan aneka perlengkapan lainnya tidak termasuk objek yang dijual. Ya. Bahkan kebanyakan unit pabrik seperti properti dan bangunannya itu tidak untuk dijual. Meskipun semua unit itu berperan penting dalam proses produksi. Ya, jadi memang sangat penting untuk produksi. Kalau nggak ada itu nggak bisa memproduksi. Ya, tapi ini tidak dijual. Baik, maka dalam kajian fikih zakat, unit yang menghasilkan sesuatu yang bernilai disebut dengan al-mustaghallah, ya, unit produksi. Baik, seperti rumah, kendaraan yang disewakan, pabrik dan seterusnya. Ya, maka ini sebenarnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, unit produksi ini tidak wajib dizakati. Dan inilah pendapat jumhur ulama. Baik, karena ini bukan untuk dijual. Sementara kan yang wajib zakat itu adalah barang yang dijual, barang dagangan. Baik, dan ini adalah pendapat Asy-Syaukani, Siddiq Hasan Khan, dan merupakan keputusan Majma' Fikih Al-Islami. Ya. Jadi semua atau properti yang disewakan itu tidak wajib untuk dizakati, termasuk juga aset dalam produksi. Jadi mereka menurunkan pendapat jumhur yang menyatakan properti yang disewakan tidak wajib zakat, maka begitu juga aset dalam produksi juga tidak wajib dizakati. Baik. Adapun pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya unit produksi juga atau aset, ya, produksi wajib dizakati. Baik, dan ini diambil oleh sebagian ulama-ulama kontemporer, di antaranya Dr. Rafiq Al-Misri, ya, dan Dr. Munzir Qutuf. Baik, hanya saja wallahu alam pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwasanya aset produksi itu tidak wajib dizakati. Ya. Makanya dalam zakat perdagangan pun sudah kita sebutkan, ya, etalase misalnya kan untuk memajang barang. Kemudian pabrik yang digunakan itu semuanya tidak wajib dizakati. Wallahu a'lam. Baik, yang ketiga bahan penunjang produksi. Bahan penunjang produksi, apakah wajib dizakati? Bahan penunjang produksi tidak dinilai sebagai bahan baku. Itu bukan bahan baku, seperti gas tadi untuk masak, itu pembantu, pendukung, ya, tapi tidak dikatakan bahan baku. Baik, sehingga bahan ini tidak ikut berubah menjadi barang jadi. Yang barang jadi itu kan bahan bakunya, ya, dari bahan baku jadi barang jadi. Adapun bahan penunjang tidak menjadi bahan jadi. Bahan ini habis pakai karena digunakan dalam proses produksi. Contohnya bahan bakar tadi, minyak, cairan, pembersih dan semacamnya. Baik, maka dalam kaidah yang diberikan oleh para ulama, bahan apapun yang tidak menjadi unsur penyusun dari barang jadi, maka tidak termasuk barang dagangan. Mengulangi kaidah yang disebutkan oleh ulama, bahan apapun yang tidak menjadi unsur penyusun dari barang yang jadi, maka itu tidak wajib, tidak termasuk barang dagangan. Kalau bukan termasuk barang dagangan, maka tidak wajib dizakati. Ya. Coba barang apa tadi, bakpia tadi, ada nggak dari penyusun bakpia itu gas? Nggak ada, gasnya nggak ada, maka gas itu bukan termasuk yang dizakati. Baik. Nah, jadi yang ketiga, bahan penunjang produksi itu juga tidak wajib dizakati. Baik. Yang keempat, barang jadi. Ini wajib dizakati enggak, Pak? Ini sampai
ya sepakat ini wajib dizakati, karena itu intinya, itu yang jelas-jelas dinamakan barang dagangan. Baik, maka dari sini kalau kita bahan baku produksi, aset produksi, bahan penunjang produksi, dan barang jadi, yang pertama ini apa tadi, wajib dizakati ya, wajib dizakati ya, sama nisab haulnya ya, digabung semuanya, dinilai berapa harganya. Kalau aset produksi tidak wajib dizakati, walaupun harganya sangat mahal tadi, sampai 300-an juta misalnya, tetap tidak wajib dizakati. Bahan penunjang produksi juga tidak wajib dizakati. Kalau ini jelas wajib dizakati, barang yang sudah jadi. Baik, nah inilah pembahasan berkaitan tentang zakat pabrik dan unit produksi. Baik, kita akan berpindah ke pembahasan berikutnya, yaitu berhubungan dengan zakat kontrakan dan kendaraan sewaan. Zakat kontrakan dan kendaraan sewaan. Baik, ketika kita mengontrakkan rumah, kita sedang melakukan jual beli atau tidak tuh? Kan masalahnya kalau termasuk jual beli jadi barang dagangan ya, maka wajib dizakati kan gitu. Cuman yang menjadi pertanyaan, ketika kita mengontrakkan rumah kita, apakah kita berarti menjual ya, melakukan transaksi jual beli ataukah tidak? Kalau jual beli itu kan berarti rumahnya nanti berpindah ke pemilikan. Ya. Baik. Maka ini tidak dijual rumahnya, ya. Yang dijual apanya? Hak tempatnya. Hak pakai, nah gitu. Baik. Nah, jadi apakah ada zakatnya dalam hal ini? Baik, mayoritas ulama menegaskan bahwa unit kontrakan ya, baik bentuknya rumah kah, tanah kah, kendaraan kah, ataupun unit lainnya, tidak wajib dizakati, karena semua unit ini bukan barang dagangan ya, ini tidak didagangkan unitnya tersebut ya, yang diperjualbelikan itu hak pakainya tadi. Baik, dan sewa menyewa itu sudah menjadi transaksi yang lumrah di zaman Nabi SAW ya, jadi istilah sewa menyewa itu sudah ada di zaman Nabi ya. Di antara riwayat yang menunjukkan akan hal itu adalah riwayat Tawus. Beliau bercerita bahwasanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menyewakan tanah pada zaman Nabi SAW, Abu Bakar ya, zaman Umar dan Utsman, dengan meminta bagian sepertiga atau seperempat. Baik, orang nggak tahu apa sepertiga seperempat, apakah dinar dan seterusnya. Transaksi semacam itu masih dipraktekkan hingga hari ini, yaitu zamannya Tawus. Tawus ini tabi'in ya, zamannya tabi'in. Artinya sewa menyewa sudah ada di zaman Nabi, sampai zaman tabi'in juga masih ada sampai sekarang. Begitu juga keterangan Nafi', beliau bercerita bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyewakan kebunnya pada masa Nabi SAW, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, dan pada masa Utsman, serta beberapa waktu pada masa kepemimpinan Muawiyah. Baik, riwayat dari Rafi' bin Khadij
Beliau bercerita, ya. Langsung terjemahannya ini ada Arabnya, cuma langsung bacakan terjemahannya saja. Kedua pamanku mereka wafat tatkala ikut serta dalam perang Badar. Bercerita kepadaku bahwasanya mereka pernah menyewakan lahan pada zaman Nabi SAW yang dibayar dengan hasil yang dibagi 4 atau sesuai nilai yang diminta oleh pemilik lahan. Kemudian Nabi SAW melarang praktek semacam itu. Hanzalah berkata kepada Rafi, bagaimana kalau sewanya dibayar dengan dinar atau dirham? Rafi bin Khadib menjawab, tidak mengapa jika sewanya dibayar dengan dinar atau dirham. Baik, maka semua riwayat ini menunjukkan bahwasanya dahulu di zaman Nabi sudah ada akad sewa menyewa, ya, terutama untuk lahan tanah tadi kan. Baik, ternyata ketika peristiwa itu sudah masyhur di kalangan para sahabat, sering dilakukan oleh para sahabat, tidak ada catatan, tidak ada riwayat dari para sahabat bahwasanya mereka diwajibkan untuk membayar zakat atas lahan yang disewakan, ya. Baik, maka mayoritas ulama menyatakan bahwasanya, ya, objek yang disewakan itu tidak perlu dizakati. Di antara nukilan para ulama berkaitan masalah ini, pertama keterangan Imam Malik rahimahullah. Imam Malik pernah ditanya mengenai orang yang memiliki kapal, lalu kapal itu disewakan sebagai armada dari Mesir ke Andalus. Apakah nilainya perlu dihitung untuk dizakati setiap tahun? Imam Malik menjawab, dia tidak wajib menghitung nilainya, ya, maksudnya kapalnya itu tidak wajib dizakati. Baik, Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, ya, beliau memberikan kaidah berkenaan dengan semua jenis harta selain binatang ternak, tanaman atau emas dan perak, baik yang dibutuhkan maupun tidak dibutuhkan, baik dikembangkan atau hanya disimpan dan tidak ditujukan untuk diperdagangkan, maka tidak ada kewajiban zakat atas harta tersebut. Baik, kemudian ulama Hambali juga diantaranya Ibnu Muflih menyebutkan beberapa benda yang tidak wajib dizakati. Di antaranya, kata beliau, tidak ada zakat untuk nilai dari properti yang disewakan. Propertinya itu enggak wajib dizakati, baik tanah, binatang maupun yang lainnya. Muhanna juga pernah menukil tentang keterangan Imam Ahmad bahwa kapal atau alat gilingan yang disewakan tidak wajib dizakati. Diriwayatkan pula dari sahabat Ali, Jabir, Muaz radhiyallahu anhum bahwa mereka mengatakan tidak ada zakat untuk alat yang diperkerjakan. Maka kesimpulannya pada unit yang disewakan, misalnya tanah, rumah, kendaraan, ya, dan yang lainnya, tidak ada kewajiban zakat. Yang dizakati apanya? Ya, hasilnya, uang pembayaran sewanya. Ya, kita punya kontrakan banyak, tiap bulan orang-orang yang nyewa setoran, ya, maka itu yang diwajib dizakati. Artinya kalau uangnya mencapai nisab, berlalu 1 haul, maka wajib dizakati. Adapun rumah sewaannya itu tidak wajib dizakati. Baik, nah ini berkaitan tentang tadi rumah sewaan, ya, atau aset yang disewakan. Baik, insyaallah setelah sholat kita akan bahas tentang zakat dana sosial dan infak masjid. Apakah wajib dizakati ataukah tidak? Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina
Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang zakat, dana sosial, dan infak masjid. Dana sosial itu maksudnya apa, Pak? Ya, donasi, ya. Kemudian ya sumbangan yang mungkin terkumpul di yayasan tertentu atau di lembaga sosial, maupun yang terkumpul di kas kotak infak masjid. Dan biasanya itu jumlahnya besar atau kecil, Pak? Ya, tergantung masjidnya kadang. Ya, tapi rata-rata ya donasi untuk masjid itu besar. Baik, dan banyak diantaranya yang mencapai nisab. Ya, baik. Dan dana yang banyak ini, dana sosial ini, ya terkadang mengendap bertahun-tahun. Baik, maka secara fisiknya harta ini memenuhi nisab dan memenuhi haul, ya. Cuman apakah ada kewajiban atas kewajiban zakat atas harta seperti ini? Ternyata fenomena ini pernah ditanyakan ke Lajnah Daimah yang waktu itu diketuai oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah. Yang mana Lajnah Daimah menjawab, berdasarkan informasi yang Anda sampaikan, ya, si penanya, tergambarkan bahwa dana lembaga sosial bukan milik pribadi siapapun. Ya, lembaga sosial, ya, dan donasi itu punya milik siapa? Gak ada yang miliki. Ya. Tetapi merupakan dana sosial yang disiapkan sebagai infak untuk kepentingan masyarakat. Baik bentuknya dakwah Islam, pembangunan masjid, atau sedekah untuk orang miskin. Oleh sebab itu, merujuk pada informasi itu, Lajnah Daimah menfatwakan bahwa tidak ada kewajiban zakat atas dana tersebut. Demikian pula untuk semua harta semisal yang tidak dimiliki oleh perorangan, ya, dan dicadangkan sebagai dana sosial masyarakat, ya. Maka dengan mempertimbangkan statusnya sebagai status wakaf, maka ini tidak diwajibkan zakat. Baik, maka kaidah yang dijadikan acuan oleh Lajnah Daimah bahwasanya harta zakat itu harus harta yang dimiliki secara pribadi. Ulangi, yang namanya harta zakat itu adalah harta yang dimiliki oleh pribadi. Adapun harta sosial, ya, yang digunakan untuk kepentingan bersama, maka pada harta tersebut tidak ada kewajiban zakat karena tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat zakat. Di antaranya adalah kepemilikan pribadi, ya. Baik, dan pernyataan Lajnah Daimah ini berkesesuaian dengan pernyataan para ulama mazhab, ya, di antaranya ulama Hanafiyah, seperti keterangan Al-Kasani, beliau mengatakan tidak ada kewajiban zakat untuk binatang ternak yang diwakafkan atau kuda yang diwakafkan karena harta itu bukan milik pribadi. Sebabnya adalah karena pada zakat harus ada unsur kepemilikan pribadi atas harta yang akan dizakati. Ini keterangan Al-Kasani. Kemudian keterangan Mustafa As-Suyuti, ya, dari ulama Hambali, beliau mengatakan tidak ada kewajiban zakat untuk uang
yang diwasiatkan agar digunakan untuk kegiatan sosial, atau uang yang diwasiatkan untuk dibelikan objek wakaf, karena harta tersebut bukan milik pribadi. Ya, jadi jelas. Jadi tidak perlu DKM ngitung-ngitung zakat ya dana masjid. Wah, ini sudah mencapai nisab ya. Nggak pernah kemudian nggak pernah dizakati nih, sudah berapa tahun, akhirnya di totalnya semuanya. Baik, maka ini tidak wajib dizakati. Baik. Pembahasan terakhir kita malam hari ini adalah apa hukum harta gabungan. Misal harta gabungan milik suami istri, apakah perlu dizakati atau gimana? Kalau wajib dizakati, bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Jadi misalnya ketika suami dan istri memiliki tabungan yang digabungkan, bagaimana cara membayar zakatnya? Apakah pembayaran zakatnya itu digabungkan ataukah dihitung sendiri-sendiri? Ya. Yang menjadi masalah kalau misalnya sendiri-sendiri, ya masing-masing tidak mencapai nisab. Tapi kalau digabungkan mencapai nisab, ya. Dan ini sering ditanyakan, ya. Jadi suami istri sama-sama bekerja, ya, dan memiliki rekening tabungan yang sama misalnya, ya, kemudian selama beberapa waktu semakin banyak uangnya, ya, dan mencapai nisab. Hanya saja kalau dipisah maka masing-masing tidak mencapai nisab. Maka ini disebut dengan harta gabungan atau diistilahkan dengan al-mal al-mushtarak, ya, al-mal al-mushtarak, yang dimiliki oleh suami istri. Maka apakah dizakati? Maka kita katakan, ya, harta gabungan al-mushtarak yang dimiliki oleh suami istri dizakati, tapi secara terpisah, secara sendiri-sendiri. Artinya masing-masing menghitung zakat yang harus dia tunaikan. Ya, misal tadi kita katakan taruhlah nisab itu berapa? 300, ya, 300 juta misalnya. Kalau misalnya sang suami punya tabungan 200 juta, istri juga 200 juta. Ini kan sama-sama nggak mencapai nisab. Kalau digabungkan sampai nisab, ya. Maka kalau dipisah seperti ini, maka kedua-duanya tidak wajib zakat. Kedua-duanya tidak wajib zakat. Tapi kalau misalnya harta suami 300 juta, harta istri 100 juta, maka yang wajib bayar zakat di sini adalah suami. Ya, jadi gitu ya. Jadi dipisah tetap. Kalau masing-masing dari kepemilikan suami istri ini ada yang mencapai nisab, maka itulah yang wajib bayar zakat dan tidak digabungkan untuk memenuhi nisab. Baik. Dan para ulama menegaskan bahwa gabungan harta yang bisa mempengaruhi perhitungan zakat hanya berlaku untuk binatang ternak. Kita belum bahas ini, Pak, ya. Jadi nanti ada istilah al-mal al-mukhtalat, ya, yang mana digabungkan. Baik, nah jadi mereka hanya mengecualikan dalam mal al-mushtarak yang mempengaruhi nisab itu dan dalam pembahasan binatang ternak, ya, sebagaimana yang akan datang penjelasannya insyaallah. Baik, jadi dalam Asyarhul Al-Kabir, ini di dalam mazhab Hambali, dikatakan gabungan harta tidak memberikan pengaruh selain binatang ternak seperti emas, perak, hasil tanaman, barang dagangan. Status gabungan harta itu sebagaimana harta pribadi masing-masing, ya. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama.
Keterangan lain disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni. Beliau mengatakan, apabila mereka menggabungkan hartanya selain binatang ternak, misalnya emas, perak, barang dagangan, dan hasil tanaman, maka gabungan ini sama sekali tidak memberikan pengaruh, ya, tidak menyebabkan dia memiliki nisab misalnya. Status harta-harta tersebut seperti berdiri sendiri, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Baik, ini perkataan Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Artinya seandainya harta selain binatang ternak itu digabung, misalnya tabungan si A digabung dengan tabungan si B, maka zakatnya tetap dihitung masing-masing. Ya, jadi dipisah dulu hartanya, lihat yang mana yang mencapai nisab. Nah, prinsip ini sejalan dengan kaidah umum zakat, bahwa status harta zakat adalah harta yang dimiliki pribadi. Ya kan tadi? Kan syaratnya kepemilikan pribadi. Ya, maka ketika digabungkan, ya, maka harta tersebut dilihat dari kepemilikan pribadi, harus dipisah dulu. Kalau digabungkan, maka ini bukan pemilikan pribadi lagi namanya. Baik. Oleh sebab itu, jika ada orang menggabungkan hartanya dengan harta orang lain, maka perhitungannya tetap dilakukan sendiri-sendiri. Dengan demikian, suami istri boleh saja menggabungkan tabungannya. Namun perhitungan zakatnya harus dilakukan secara terpisah atau sendiri-sendiri. Andaikan harta suami dan istri dipisah, tetapi nilai masing-masing kurang dari 1 nisab, maka keduanya tidak wajib mengeluarkan zakat. Misal suami memiliki tabungan, ini masih yang dahulu ya, yang masih 100-an sekian. Sekarang kan anggaplah tadi 200 juta sang suami, sang istri 100 juta tadi. Jika keduanya digabungkan, maka mencapai 1 nisab. Ya. Tapi jika mau dizakati, perhitungannya harus dipisah. Sementara harta suami dan istri keduanya di bawah nisab, maka mereka tidak wajib bayar zakat. Insya Allah jelas ya berkaitan masalah ini. Cuman di sini kita ingin mengingatkan, kalau suami itu bekerja, istri itu juga bekerja, sangat dianjurkan untuk tidak menggabung harta keduanya. Itu sangat dianjurkan. Artinya suami punya rekening sendiri, istri punya rekening sendiri. Kenapa? Karena ketika harta itu digabung, ya, jadi takambuh ya istilahnya ya. Biasanya takumbah, Pak. Takumbah di mana? Pas pembagian warisannya, Pak, bingung. Karena yang dibagi jadikan harta sebagai harta warisan itu adalah harta si mayit. Ya. Jadi kalau suami istri hartanya digabung, yang meninggal sang suami ayahnya, yang ribut tuh ahli warisnya, lawan mamanya seorang. Baik, atau misalnya suami istri belum punya anak, meninggal sang suami, yang ribut nanti siapa? Istrinya nih lawan siapa? Lawan sanaknya, lawan saudara-saudaranya. Dan ini ya biasanya memicu sengketa. Ya, maka nanti istrinya nih mengklaim hartaku segini. Enggak. Ya, itu harta suamimu ya. Baik, karena memang ada harta gabungan di situ. Nah, dalam hal ini memisahnya itu yang paling lapah, Pak. Apalagi kalau kada tahu lagi bagiannya berapa-berapa. Ya, maka biasanya kalau sudah seperti ini, sudah takambuh seperti ini, apa yang terjadi? Udah 50 ya, itu sudah ya langkah yang terakhir. Ya, walaupun kalau ada yang bertanya demikian, ini Ustadz gimana, sudah lama sekali nih hartanya memang tercampur sudah, bagaimana warisannya? Maka pertama kita harus perkirakan
Walaupun secara perkiraan kasar saja, karena secara detail sudah nggak mungkin lagi. Jadi persenan saja. Oh, kalau diperhitungkan harta sang suami ini sekitar 70%, harta si istri 30%. Maka ini bisa dijadikan acuan. Ini perkiraan kasar namanya. Baik. Tapi kalau memang sudah tidak bisa lagi tadi ya, karena memang sudah lama dan mungkin yang andil keduanya itu hampir mirip-mirip saja gitu kan. Maka dalam hal ini ya sudah tadi dibagi 50-50. Baik. Nah, maka sekali lagi ya, ini ulun sering sampaikan dalam kajian masalah warisan ya, kalau suami istri itu bekerja, itu kalau bisa hartanya jangan digabung. Kalau suami memberikan emas kepada istrinya, pastikan emas ini apa statusnya? Pemberiankah atau titipan atau pinjaman saja? Itu harus dipastikan, karena masalahnya itu belakangan nanti kalau sudah meninggal salah satunya. Ya. Baik. Nah, dan itu pokoknya banyak pembahasan atau sengketa dalam warisan itu karena ketidakjelasan harta warisan ini. Ya. ATM, suami mengasih ATM kepada istri. Itu statusnya apa? Ini diberi kah? Dipinjami aja kah? Ya. Karena ribut itu menentukan ini harta warisan atau kada. Nah, itu ya. Kalau Ustadz ditanya, Ustadz ini harta warisan atau kada? Ya, Anda nggak tahu. Ya. Karena yang tahu kisahnya itu adalah si mayit dengan yang masih hidup tadi. Nah, jadi ya tadi makanya masalah seperti ini sangat sensitif, Pak. Karena berujung kepada sengketa di belakang. Ya. Baik. Nah, inilah pembahasan kita malam hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang zakat pertanian, insya Allah. Baik. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.